Iya gimana? Kamu tahu nggak? Sekarang kita ini bukan lagi anak STIE Bank BPD Jateng. Lah, terus anak siapa dong? Anak orang tua lah. Bukan itu maksud aku. Jadi kampus kita tercinta ini sudah berubah bentuk menjadi universitas. Wih, gokil banget dah, keren banget pokoknya mah. Iya, jadi alma maternya itu akan lebih besar, lebih keren, dan katanya sih bakal ada jurusan baru ya nantinya. Wih, rame dong berarti ya nanti ya. Terus Pastinya. teman-temannya juga nambah, prodinya juga baru apa aja tuh? Nah, katanya sih aku denger-denger ya itu bakal ada 3 prodi sih, tapi kalau untuk jelasnya aku juga belum tahu. Wah, gimana sih? Kamu suka ngasihnya info tuh setengah-setengah digemes. Ya gimana, namanya juga manusia kan, kebiasaan kalau udah dapet info dikit udah pengen nyebarin aja. Tapi ada satu hal yang nggak berubah sampai sekarang. Apa tuh? Kan kampus kita udah berubah jadi universitas. Terus ada prodi baru juga. Terus apanya yang nggak berubah? Bukan itu, yang nggak berubah tuh tugas kita tuh yang udah menggunung, kayak deadline-nya udah mepet banget, ngejar-ngejar udah kayak Bang Debitur deh. Alah, kalau itu mah emang udah turun-temurun gak Iya sih? sih, bener Ya kan? sih. Kalian itu tak cariin kemana aja di sini tuh. Kalian lupa bahwa kita tuh habis ini mau syuting podcast tentang perubahan STI ke universitas. Oh iya, Kan? lupa. Nah, apa sih kira? Mas, ancannya. Saya ayo. Oke, siap bos. Nah, sekarang kita udah siap nih buat tag podcast. Tapi sebelum kita memulai podcast pada kesempatan kali ini, seperti biasa dulu gak sih Kak? Podcast bisik, passwordnya Bincang Asik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dibersamai oleh Prof. Taufik dan juga Prof. Tuti. Nah, beliau ini, Prof. Taufik sebagai Ketua STY dan juga Prof. Tuti sebagai Rektor Universitas BPD, di mana kan kampus kita sudah beralih dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ke Universitas BPD. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan dulu dong. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Taufik dan juga Prof. Tuti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah, sebuah kehormatan ya Kak ya bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk menjadi narasumber pada podcast kita. Nah teman-teman, di sini bersama dengan podcast Bisik Hima, podcast Bisik Bincang Asik adalah program kerja unggulan nih dari Hima, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen ya Ibu. Nah, di podcast Bisik ini merupakan podcast yang suka berbagi edukasi tentang akademik maupun non-akademik, tentang knowledge dan juga insight dan juga info-info penting yang nantinya akan berguna untuk teman-teman sekalian nih, terlebih Universitas BPD dan juga masyarakat-masyarakat luas di luar sana agar tertarik kembali untuk berkuliah ke Universitas BPD. Seperti itu. Nah, teman-teman di rumah juga pasti udah pada mendengar kabar bahwasannya kampus kita tercinta ini telah beralih dari yang awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berubah menjadi Universitas BPD. Nah, teman-teman di rumah ini pasti juga pada kepo ya kan, mengenai apa saja sih up and down yang dialami para petinggi kampus yang untuk memperjuangkan universitas kita ini ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin salah satunya narasumber kita pada kesempatan kali ini Prof. Tuti dan juga Prof. Taufik. Nah, sebelum kita mengulik informasi lebih dalam mengenai Universitas BPD kita ini, mungkin Prof. Taufik bisa menjelaskan sejarah singkat berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng yang sudah ada sejak tahun 1996. Monggo. Ya, terima kasih. Mungkin singkat sedikit tentang STI Bank BPD Jateng itu awal berdiri tahun 1996. Waktu itu lokasinya masih di mana, di Jalan Pemuda ya, di Jalan Pemuda 142 kalau nggak salah itu ya. Itu bareng waktu itu dengan Bank BPD Jateng waktu itu. Nah, waktu itu memang angkatan pertama waktu itu ya, saya masuk sebagai dosen itu
97. Jadi 1 tahun STI ada, saya masuk sebagai dosen, dan di situ waktu angkatan pertama itu memang mereka langsung menjadi pegawai Bank BPD Jateng waktu itu lulusannya. Ya, tapi setelah itu memang tidak lagi. Ya, tapi kalau melihat teman-teman dulu angkatan pertama itu memang sangat bagus ya kualitasnya. Mereka sekarang sudah menjadi kepala divisi, kepala cabang sudah banyak sekali. Jadi kemudian saya agak lupa tahun berapa, tapi pindah ke Yuhar ya di Kota Lama itu. Kemudian terakhir 2019 pindah ke kampus ini. Jadi sudah 3 kali pindah dari Pemuda di Grinata, kemudian di Johar ya, lalu terakhir di sini. Itu kira-kira. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Perjuangan dari pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Nah, setelah itu terdapat transisi nih, di mana STIE berubah menjadi Universitas BPD. Kali ini kita bersama dengan Prof. Tuti akan mengetahui nih mengenai proses perizinan dan regulasi yang harus dipenuhi dalam proses transisi ini. Mungkin bisa di-sharingkan bersama teman-teman BISIK kali ini. Apakah ada kendala besar yang dihadapi, serta berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan proses transisi ini, Bu? Ya, baik, terima kasih, luar biasa. Saya menyambut baik, ini adalah kreativitas mahasiswa, pure mahasiswa yang hebat. Sehingga kami diminta untuk hadir di sini bersama Prof. Taufik. Apapun yang sekarang menjadi transisi, itu adalah perjuangan dari STIE BPD. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada Prof. Taufik yang telah berjuang untuk itu, luar biasa. Nah, kalau saya tadi penerusnya setelah terjadi masa transisi itu, bukan hanya saya saja, nama saya Sri Tuti Rahayu Tuti aja gitu aja dipanggil. Saya tetap harus meminta informasi dari Prof. Taufik, seperti apa sih STI itu. Ternyata ada beberapa, ada perbedaan, terutama mengenai cakupan prodi. Cakupan prodi itu STIE karena Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, maka cakupannya adalah ekonomi. Sehingga kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, sedangkan untuk universitas itu lebih bebas. Jadi tidak hanya ekonomi, tapi bisa saja keunikannya adalah dalam bidang perekonomian. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa maupun audiens yang manapun, bahwa universitas itu resmi ada. Dan perjuangan-perjuangan itu tentu saja melalui berbagai level dan sebagainya dari STI itu sudah levelnya bagus dan perjalanannya sudah bagus, maka bisa ditransformasikan menjadi sebuah universitas. Keunikannya di situ, tidak banyak yang berubah. Namun demikian perlu kita sampaikan bahwa Universitas BPD luar biasa. Ya. Beri tepuk tangan untuk Kamus Kreatif Cinta teman-teman dan juga Ibu Sri Tuti. Jadi tidak hanya kita berfokus pada ekonomi saja ya, Bu ya. Tetapi kalau menjadi universitas berarti banyak prodi tambahan lagi. Seperti itu ya, Bu ya, kurang lebih. Betul. Nah, kita kembali nih ke Pak Prof. Taufik ya, Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi pendorong utama di balik transformasi dari STIE Bank BPD Jateng ini untuk menjadi Universitas BPD? Ya, sebenarnya karena kalau hanya sekolah tinggi tentu cakupannya sangat kecil gitu ya. Skalanya kecil dan kan sudah lebih dari 25 tahun ya. Masa 25 masih sekolah tinggi terus kan. Makanya kita ingin menjadi lebih besar lagi, salah satunya adalah dengan menjadi universitas tadi. Sebenarnya ada pilihan juga ke institut, tapi kan buat teman-teman kemarin nanggung ya, makanya kemudian kita sudah langsung saja universitas. Karena menjadi universitas juga tantangannya juga akan menjadi lebih besar. Karena kalau kita hanya menjadi STI, barangkali Bapak Ibu dosen juga tidak punya tantangan lagi, sudah mungkin sudah merasa puas dengan itu, tapi dengan menjadi universitas tantangannya tentu lebih besar lagi kan, karena di situ akan ada banyak persyaratan nanti ya. Misalkan mungkin kita akan mendirikan program S3 misalkan, maka kemudian tantangannya bagaimana teman-teman dosen bisa menjadi guru besar misalkan, tapi karena tanpa itu tidak akan pernah bisa. Jadi saya pikir ini skala perluasan ini
akan sangat banyak bermanfaat buat dosen dan juga mahasiswa itu sendiri. Jadi tantangannya akan lebih besar ketika menjadi universitas, saya pikir gitu. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Oh ya nih Bapak Ibu, tentunya dengan peralihan ke universitas, nantinya akan ditawarkan beberapa prodi baru nih. Nah, kita akan tanya kembali ke Prof. Tuti, apa saja program studi baru yang akan ditawarkan oleh kampus kita tercinta dengan adanya program studi ini, di mana akan mencapai yang harapan-harapan ya mungkin progres-progres ke depan yang lebih baik dalam waktu terdekat, seperti itu. Iya, tentu saja itu menjadi sebuah keniscayaan. Tadi sudah kita dengarkan, beliau menyampaikan bahwa sudah sekian lama dan ini menjadi niat baik dari STI BPD untuk berubah bentuk. Tantangan adalah harus kita hadapi. Kalau misalnya masih menjadi STIE, nggak ada tantangan dong, gitu kan. Nah, kalau sudah, iya, kalau universitas kan bagaimana kita harus menambah program studi. Tidak hanya program studi di bidang IT ya, ini yang ini kan tambah IT, tapi ini nanti ada prodi-prodi yang mungkin akan berbasis berbeda. Ya, memang bagus misalnya kita mencoba, bisa nggak ada pariwisata di situ, dan bisa nggak kita membuat prodi kan boleh macam-macam sesuai dengan kepentingannya. Boleh nggak kita membuka program studi Cruise and Tourism. Nah, itu luar biasa. Dan itu sangat laku. Gebrakan baru. Gebrakan baru. Ya, semoga nanti dari adik-adik mahasiswa ini bisa berkolaborasi dengan kami, bebas, begitulah, bebas. Tapi terkendali begitu ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan ide. Idenya sangat bagus. Dan saya berapresiasi sekali bahwa podcast ini 100%, 100% di setir gitu ya. Ya, oleh mahasiswa. Tepuk tangan dong untuk mahasiswa. Itu ya, ini menjadi satu peluang yang sangat luar biasa. Banyak sekali peluang. Jadi ketika kita bertransformasi menjadi universitas, banyak sekali peluang dan tantangan. Ya, peluang dan tantangan sangat tipis bedanya. Pakai tirai gitu. Kalau dia tidak peluang itu kita hadapi dengan baik, dengan adanya tantangan, maka ini akan menjadi keunikan dari Universitas BPD. Luar biasa. Gak apa-apa, kita harus tampil bagaimana universitas ini berkontribusi kepada negara. Jadi tuh hidup tuh harus berani untuk mengambil tantangan agar bisa menjadi lebih maju ya Bu ya. Betul. Seperti Universitas BPD ini yang awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, akhirnya berubah menjadi Universitas BPD. Keren sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Nah, setelah kan tadi kita mengetahui dari Bu Tuti ya Bu ya, kita kembali ke Prof. Taufik nih. Apa sih Prof keuntungan utama bagi mahasiswa dengan perubahan ini, serta bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja, pelajar, dan juga staf akademik? Ya, buat mahasiswa tentu pilihannya akan menjadi lebih banyak program studi yang bisa dipilih. Artinya kalau selama ini hanya lebih ke fokus ke ekonomi, maka sekarang ada ke sains gitu ya. Maka pilihannya akan menjadi lebih luas lagi, lebih besar lagi. Tapi dari sisi perspektif pengelola juga tantangannya menjadi lebih besar lagi karena itu tadi. Jadi ketika nanti bagaimana akreditasi ini misalkan menjadi unggul dari, kan kita sudah baik sekali nih ya, misalkan bisa menjadi unggul, itu kan muncul tantangan-tantangan baru ya. Jadi buat mahasiswa tentu itu tadi ya, pilihan-pilihannya menjadi lebih banyak lagi, jejaringnya menjadi lebih banyak lagi, tentu saja ya, karena tentu akan lebih banyak teman gitu kan, lebih banyak teman di sini, punya jejaring relasi yang lebih banyak dan seterusnya. Ya, dari perspektif pengelola, saya pikir itu tadi tantangannya adalah bagaimana membuat status akreditasinya itu menjadi lebih bagus lagi, dalam hal ini unggul gitu ya. Nah, karena dengan unggul tadi mahasiswa juga tentu akan lebih banyak lagi peluang kerja ya, ketika lulusannya itu berasal dari perguruan tinggi yang punya status akreditasi unggul.
Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, secara tidak langsung kita di-spill sedikit dari Prof. Taufik nih mengenai target ya, agar universitas ini nanti harapannya dapat mendapat akreditasi unggul. Nah, dari kacamata Prof. Tuti sendiri nih, kira-kira apa target jangka pendek dan juga jangka panjang yang akan diraih Universitas BPD ini agar menjadi indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur dampak positif ke depannya? Iya. Saya melanjutkan, enak kan? Iya. Prof. Taufik sudah memberi kisi-kisi. Nah, saya tinggal melanjutkan saja. Bahwa apa yang disampaikan beliau tadi, nilai penting adalah kolaborasi. Nilai penting adalah kerjasama. Kolaborasi nasional maupun internasional. Nah, di dalam kita kolaborasi. Bahkan dengan program studi yang berbeda, itu sangat luar biasa. Jadi kita tadi disampaikan ada penelitian dan sebagainya, itu harus kita lanjutkan. Nah, ini yang harus kita drive lebih jauh, sehingga apa yang diharapkan, yang kita cita-citakan, semua ini bisa bermanfaat pada insan yang ada di Universitas BPD. Nah, untuk itu target kerjasama yang pertama pasti dengan yang terdekat di Indonesia, Jawa Tengah misalnya. Kemudian dengan Indonesia. Target berikutnya adalah internasional. Nah, sehingga sering mengatakan go, maka SCIE menjadi universitas go public, go global. Begitu. Ini cita-citanya begitu, menjadi international university. Ya, kalau kita punya kerjasama itu dengan internasional, kita pasti akan melihat warna dari internasional, globalnya seperti apa, sehingga kita tidak harus berada di dikungkung dalam satu jadi ini kita harus mau mengenalkan. Nah, brand image-nya ini yang harus kita tanamkan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan, begitu. Nah, sehingga ini satu upaya yang sangat luar biasa untuk mencapai brand image internasional. Kolaborasi. Luar biasa teman-teman. Jadi itu harapannya nanti tuh STI enggak hanya di internasional saja ya Bu ya. Jadi tuh nanti tuh jaringannya tuh lebih luas atau bahkan bisa go internasional seperti yang dijelaskan oleh Bu Tuti. Oke, selanjutnya kita kembali ke Prof. Taufik nih, mengenai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Universitas BPD nih Pak. Apakah visi dan misinya ini berbeda dengan visi dan misi sebelumnya atau mungkin melengkapi dari visi dan misi sebelumnya Pak? Kalau itu harusnya pertanyaan ke Prof. Tuti, bukan ke saya. Iya. Ya. Jadi gini ya Prof ya. Jadi ketika di drive oleh Prof. Taufik ini kan sudah bagus. Iya. Jadi tantangannya saya juga tidak sendiri. Harus ada yang memulai. Nah, gitu ya Prof. Jadi Prof. Taufik sama saya nanti akan coba kita drive bahwa ini betul-betul menjadi international university. Dan nanti sasaran-sasaran itu memang kita sudah mempunyai pandangan untuk itu. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita memoles capaian pembelajaran dari mahasiswa. Ya, karena capaian pembelajaran dari mahasiswa ini akan menjadi kinerja itu tadi. Kalau ukurnya di situ. Kalau mahasiswanya itu lulus, capaian pembelajarannya itu bagus, dia pasti lari di dunia kerja. Dan ini sebenarnya ada semacam kontinuitas untuk how to go international, how to go collaboration with others, gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi jangan kita hanya sudahlah menjadi begini aja sudah cukup. Prof. Taufik ini sungguh beliau inspiratif. Jadi inspirasinya itu patut kita lanjutkan untuk lebih jauh, begitu. Ya. Wah, luar biasa. Nah, dari harapan-harapan tadi nih Bu, kira-kira apakah
kedepannya ada rencana untuk menjalin kerjasama di tingkat nasional maupun internasional dengan kolaborasi mungkin dengan universitas lain, dengan lembaga riset, industri, dan lain sebagainya. Kira-kira ini ada buatan? Mogo sharing dengan teman-teman bisik kali ini. Iya, itu bukan hanya bisa, tapi keniscayaan. Hukumnya wajib kolaborasi, kita nggak sendiri. Kita harus kolaborasi dengan, tadi sudah saya katakan, kolaborasi dengan universitas yang lain. Mungkin di Semarang dulu, kemudian di Jawa Tengah, mungkin secara nasional, yang mengarah kepada keunikan. Universitas banyak, tapi kita harus punya keunikan sendiri. Keunikan ini yang nanti akan disasar oleh calon mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin mengembangkan diri untuk kuliah di Universitas BPD untuk memperbaiki ya yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Biasa sekali. Jadi itu dimulai dari yang terdekat dulu ya Bu ya. Terus mungkin menjadi sebuah kampus yang memiliki keunikan yang bisa menjadi daya tarik bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk memilih kampus kita ini untuk melanjutkan pendidikannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, nanti kan juga bisa tidak hanya sampai S2, tapi S3, keren kan? Keren. Iya. Jadi itu S3 itu dimungkinkan sepanjang kita mau ya, ada semacam kemauan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan tidak harus untuk dihindari, tapi justru tantangan itu harus dihadapi agar teoretis tadi terbuka menjadi sebuah peluang. Oke, nah setelah kita mengetahui informasi yang sangat banyak dari Prof. Tutini, kita mau tanya nih ke Prof. Taufik mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam proses transisi kampus kita ini, Pak. Kemudian bagaimana Universitas BPD ini mengatasi tantangan-tantangan dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan universitas kita ini, Pak? Iya, kalau saya lihat memang karena ini masih ada peralihan ya. Jadi memang proses migrasi data itu sepertinya menjadi salah satu tantangan ya Prof ya, karena memang ada banyak sekali data yang harus dimigrasikan gitu ya dari sistem yang lama ke baru. Jadi itu tantangan yang paling utama adalah itu tadi, proses migrasi data tadi. Kalau tantangan berikutnya tentu Prof Toti sudah sangat paham itu ya, bahwa tantangannya ada seperti tadi, bagaimana membawa universitas ini menjadi lebih baik. Ya ini kalau ini ditandai tentu dengan status tadi akreditasi unggul misalkan ya. Kemudian ada pengakuan internasional juga, kerjasama internasional, itu saya pikir lebih ini lagi ya. Karena sekarang ini kan sebenarnya Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa kan sebenarnya skalanya sudah tidak lagi bicara lokal gitu kan. Kompetisi mahasiswa itu juga kalau bisa jangan hanya lokal, tetapi teman-teman itu juga punya kompetensi yang diakui secara internasional. Apa itu? Ya kompetensi sertifikasi misalkan. Jadi Bapak Ibu dosen pengajar itu mereka harus punya sertifikat kompetensi. Misalkan pengajar manajemen risiko harusnya adalah mereka yang punya sertifikasi kompetensi manajemen risiko misalkan. Jadi mereka kompetensi itu karena itu yang akan diakui gitu ya. Karena karena tidak mungkin kan kita hanya mengakuui dosen di dalam kelas saja, tapi begitu di luar dia tidak pernah diakui kan terlalu sayang gitu. Nah, itu salah satunya adalah itu. Setiap dosen masing-masing harus punya kompetensi tadi. Yang itu kemudian ditularkan ke mahasiswa. Dan mereka kan juga, teman-teman mahasiswa kan juga punya sertifikasi kan, misalkan ada brevet ekspor impor, ada pasar modal apa misalkan itu ya, tapi itu kan skalanya perlu lebih diperluas lagi karena mungkin sekarang masih ke tingkat lokal, tapi bagaimana mereka diakui internasional itu kan salah satu keniscayaan menurut saya. Jadi tantangannya memang bukan hanya sekedar status yang hanya berubah, tetapi kualitas isinya itu juga harus lebih bagus, baik di mahasiswanya maupun di dosennya gitu ya, karena ya sekarang ini kan sudah bukan lagi era ini ya jago kandang lah gitu ya, tetapi benar-benar harus ini ya, sudah sangat internasional. Bagaimana Bapak Ibu ini misalkan mereka punya kepakaran yang diakui internasional, salah satunya misalkan ya dari jurnal ditulis yang internasional itu kan salah satu pengakuan ya bahwa orang dosen Universitas BPD misalnya punya kemampuan yang itu kemudian terbaca oleh para mitra di luar negeri dan mereka mengakui itu. Jadi percuma saja kita mengembangkan diri lebih bagus kalau ternyata kita tidak pernah diakui ya, kan percuma gitu ya. Jadi itu menurut saya beberapa hal yang tantangan utama dari ketika nanti
menjadi perguruan tinggi yang lebih besar lagi. Karena dosen yang berkualitas akan menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Iya, betul. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan untuk dua narasumber kita sekaligus nih. Nanti dapat dijawab oleh Prof. Taufik, nanti mungkin bisa ditambahi oleh Prof. Tuting ya. Yang pertama adalah langkah-langkah konkret apa yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi terkait dengan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat di Universitas BPD ini. Bagaimana nantinya universitas berencana untuk menarik dan mempertahankan dosen dan juga penelitian berkualitas di ranahnya. Mungkin dari Prof. Taufik dapat menjelaskan kepada teman-teman. Iya, jadi kalau bicara Tridharma tadi kan pengajaran misalkan dari aspek itu kita definisikan kuliah dulu. Kuliah itu sebenarnya bukan hanya di kelas. Definisi kuliah itu dulu, tapi juga misalkan ngajak teman-teman ke praktisi ya, ke lapangan, meng-hire para praktisi ke sini, itu jelas salah kuliah juga. Jadi harus dipahami itu bahwa kuliah itu bukan sekedar ada di kelas, tetapi di luar kampus itu juga kuliah. Sehingga pengajaran itu tidak hanya melulu memberikan teori kepada mahasiswa, tetapi itu tadi meng-hire para tokoh dari industri ya, yang lebih punya kepakaran untuk ini belajar di sini. Kita sama-sama sharing kan. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar dari para bapak ibu dosen yang memberikan teori, tetapi juga dari para praktisi, kan? Karena kadang-kadang teori itu akan berbeda dengan dengan praktek gitu ya. Walaupun teori itu tetap membantu karena itu menjadi prototipe lah kira-kira gitu ya, atau memudahkan model kalau ada permasalahan gitu. Jadi dari sisi pengajaran saya pikir mahasiswa harus dibawa keluar gitu ya, jangan juga membawa orang luar ke dalam, maksudnya para praktisi untuk belajar ke sini gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga dari kualitas seperti tadi para dosennya misalkan ya, setidaknya punyalah satu sertifikasi kompetensi yang diakui karena memang dia kompeten di situ. Ya, karena menjadi dosen itu kan memang profesi. Tetapi kompetensi yang diakui adalah di bidang yang mana. Nggak mungkin kayak saya ini orang ekonomi ngerti semuanya. Ya kan nggak mungkin gitu ya. Harus ada spesifikasi khusus yang memang diakui gitu ya, dan itu dalam bentuk tadi kompetensi entah yang internasional maupun nasional gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dosen ini diakui, tentu juga harus banyak ini ya, melakukan pembelajaran di luar kampus ya. Mungkin di kerjasama di luar kampus, mengajar di luar kampus. Kalau dulu mungkin mengajar di luar kampus dimarahi, sekarang harus keluar. Dosen itu harus keluar karena itu berarti diakui oleh industri misalkan. Ya, dia mengajar di kampus lain juga karena kepakarannya berarti diakui oleh perguruan tinggi lain. Kemudian di penelitian, ya tentu tadi ya bahwa skalanya memang harus internasional gitu ya, bahwa riset itu tidak hanya untuk menaikkan pangkat Jafung misalkan, tetapi bagaimana riset ini punya kontribusi. Jadi itu lebih penting lagi ya. Nah, dan tentu ini akan lebih luas jangkauannya kalau skalanya internasional gitu ya. Karena syarat unggul tadi kan gitu ya Prof. Risetnya harus internasional. Begitu juga di pengabdian masyarakat, skalanya harus internasional. Jadi itu tantangan menurut saya 3 Tridharma tadi yang berat sih tidak menurut saya ya, karena memang kita punya resource yang semoga saja cukup ya, dan tantangannya itu tadi bagaimana menginternasionalkan baik pribadi dosen, mahasiswa maupun institusi ini menjadi lebih luas lagi. Saya pikir itu. Mungkin dari Prof. Taufik mau menambahi? Pasti itu ya. Iya. Karena apa yang disampaikan Prof. Taufik tadi, disebut beliau kompetensi. Jadi semuanya harus kompetensi. Nah, untuk itu langkah yang terdekat adalah kita akan membuat LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu dari kita. Nah, sehingga nanti teman-teman mahasiswa itu tidak mencari tempat uji kompetensi di yang lain, tapi di tempat kita sendiri. Nah, itu untuk kompetensi. Itu kan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi disampaikan oleh Prof. Taufik, belajar itu bisa di mana saja. Ya kan? Kalau hanya di kelas, kita itu nanti akan terkungkung dengan situasi yang dihadapi adalah tembok dan sebagainya. Kita keluar sebentar saja, misalnya di jalan bisa kok. Kita banyak sekali menemui kejadian-kejadian yang bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran. Dan ini sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk Tridharma yang kedua tadi, Dharma yang pertama pendidikan, Dharma yang kedua adalah penelitian.
dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian-penelitian yang nanti akan melahirkan jurnal-jurnal yang diterbitkan secara internasional. Itu menjadi salah satu tolok ukur kemajuan dari para dosen, dan dengan kemajuan para dosen otomatis ini akan mengangkat kualitas perguruan tinggi. Nah, dengan adanya kepakaran-kepakaran itu tadi, maka harus dilakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat yang harus kita lakukan itu menjadi juga kewajiban Tridharma itu. Nah, kewajiban itu akan sangat luar biasa jika menyertakan mahasiswa untuk ikut aktif di dalam pengabdian tersebut. Nah, jika ketiga dharma ini bisa terpenuhi, maka kualitas dosen dalam Tridharma perguruan tinggi ini akan tercapai. Nah, ini menjadi pengungkit kemajuan sebuah perguruan tinggi, khususnya untuk universitas. Ibaratnya rumahnya ini sudah di-upgrade ya Prof, di-upgrade. Beliau ini yang menjadi bakal untuk bagaimana mendrive dengan sebaik-baiknya. Saya melanjutkan upgrade ke begitu, karena memang sudah harus diterbangkan. Nah, begitu. Nah, terbang itu kan perlu ada dasar landasan. Landasannya di STI ini. Jadi kalau memang terbang ya terbang saja. Jadi yang disampaikan beliau tidak terus menjadi institut ya Prof, tapi langsung saja ke universitas. Ngapain? Kalau kita berani ya jangan takut-takut. Kalau kita takut ya jangan berani-berani, gitu kan? Iya, jangan setengah-setengah. Kalau istilah Jawanya saya sering ditanya apa ya kata-kata bijak yang kata-kata bijaknya yan wani ya aja wedi-wedi, yan wedi aja wani-wani. Nah, jadi kita tidak boleh ragu, gitu ya. Ya. Gaspol. Nah, jangan belong remnya. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan kualitas Tridharma, sekarang kita beralih mengenai akademik nih, Pak, Bu ya. Nah, gimana sih cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks perubahan institusi ini? Lalu langkah-langkah apa aja yang mungkin kedepannya akan diambil dalam masa transisi kampus kita ini? Yang terdekat adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas tadi ya. Kualitas sepertinya sih angel itu, enggak. Itu tadi yang saya sebutkan LSP. Karena kompetensi ini harus dimiliki. Ketika mahasiswa itu mempunyai kompetensi yang betul-betul dibutuhkan, maka secara otomatis ini akan membawa perguruan tingginya. Dari mana sih itu tadi, lulusan mana sih. Nah, iya identitasnya seperti itu. Identitas itu sangat penting. Jadi how to improve your identity, seperti itu. Ini perlu disampaikan kepada mahasiswa. Nah, ini salah satu pengungkit yang lainnya banyak sekali yang terdekat itu. Yang berikutnya adalah mungkin kalau menambah program studi ya tidak terus langsung tiba-tiba ujuk-ujuk, karena untuk menambah prodi itu diperlukan berbagai hal yang harus dipenuhi. Utamanya adalah kualitas dosen. Kalau kualitas dosen, maka ini kan harus kualitas dosen. Maka kualitas dosennya ini mari kita tengok. Nah, di-improve-nya dari sisi mana? Nah, ini yang perlu kita kita buat semacam bukan uji coba, tapi sudah langsung go. Penelitian ya sudah, penelitian langsung ke jurnal internasional. Gak usah takut-takut. Ditolak, kalau belum ditolak 100 kali jangan berhenti. Nah, gitu. Ya, oke. Ya, mungkin dari Prof. Taufik dengan pengalamannya selama memimpin STI Bank BPD Jateng, apakah ada tambahan nih mengenai akademik tadi, bagaimana cara menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas pendidikan di kampus kita tercinta? Ya, parameter paling mudah dilihat itu kan akreditasi ya. Nah, di situ ada banyak sekali parameter-parameter di mana kalau itu baik, berarti kan unggul gitu. Itu salah satu parameter. Dan di situ sebenarnya sudah ada banyak sekali indikator-indikator capainya seperti apa. Jadi paling mudah untuk melihat itu adalah dengan status tadi. Tetapi itu tentu tidak hanya semata-mata bahwa kemudian tujuan kita adalah akreditasi unggul, tidak, gitu ya. Karena memang itu sebenarnya hanya sasaran antara, tapi lebih bagaimana
teman-teman mahasiswa dosen ini punya kualitas yang lebih. Memang agak sulit ya, agak sulit walaupun bukan berarti tidak bisa ya. Bahwa tantangan paling utama adalah karena ini perguruan tinggi swasta ya. Kan ada pendanaan dari mahasiswa. Kami murni hampir pendanaan dari mahasiswa sehingga kegiatan-kegiatan itu memang untuk Bapak Ibu dosen misalkan gitu ya kadang masih terkendala apalagi dengan jumlah mahasiswa yang tidak banyak misalkan. Apalagi dengan jumlah mahasiswa yang maaf kadang-kadang bayarnya masih telat ya Prof. Ya kan? Ya itu kan bikin kegiatan kampus menjadi terhambat. Kan gitu ya. Jadi tantangan utama itu sebenarnya itu sebenarnya kita itu punya resource yang cukup untuk membuat perguruan tinggi ini menjadi besar sebenarnya gitu ya. Tapi masih terkendala seperti di hal-hal yang kadang-kadang secara teknis itu masih terkendala gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu dosen misalkan karena untuk misalkan begini, untuk publikasi internasional saja kalau kita memilih yang open access misalkan ya, yang Scopus Q1 misalkan itu dananya sangat besar gitu ya. Bisa sampai hampir di atas 50 juta per artikel gitu. Itu kan menjadi tantangan sendiri. Sementara mungkin bagi perguruan tinggi besar itu tidak masalah gitu. Ya kan? Tapi bukan tidak mungkin karena di sini kan juga banyak teman-teman yang bisa publikasi di jurnal Q1, Q2 ya. Misalnya ada Pak Ali, ada Bu Grace, mereka bisa itu. Artinya sebenarnya itu juga salah satu ini ya. Kenapa kemudian effort kita di STBPD ini waktu itu menjadi lebih besar lagi. Tapi itu sebenarnya tantangan malah juga mungkin pembelajaran yang lebih karena mungkin ketika sudah dana tersedia lebih banyak, mungkin kita agak enak-enak lah gitu ya Prof. Tapi karena ada tantangan itu justru effort kita lebih luar biasa gitu ya. Jadi saya pikir ketika nanti mungkin ada kemudahan dalam hal pendanaan misalkan gitu ya, maka proses akreditasi itu saya pikir akan lebih mudah gitu ya. Karena resource kita sebenarnya sudah cukup ya. Tapi terkendala beberapa hal teknis tadi. Jadi mungkin itu ya tantangannya bagaimana meningkatkan kualitas Bapak Ibu dosen. Karena kualitas Bapak Ibu dosen ini akan nular ke mahasiswa kan gitu ya. Nular ke mahasiswa menjadi lebih baik lagi. Jadi tantangan utamanya ya sebenarnya itu sih ketika masih ada di STI. Gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, pastinya terdapat beliau-beliau adalah orang-orang yang hebat di belakangnya. Nah, kita beri tepuk tangan lebih dulu dong untuk Prof. Taufik dan juga Prof. Tuti kali ini. Nah, teman-teman, last but not least, pesan dan kesan nih Bapak Ibu untuk teman-teman Bisik Hima kali ini, mungkin untuk mahasiswa Universitas BPD terlebih dan juga masyarakat luas agar mau mendaftarkan diri ke Universitas BPD. Pesan ya, masa depan bangsa berada di pundak Anda. Berat ya Kak? Berat. Kemudian dasar fondasi Anda berada di kami para dosen seperti sampaikan Prof. Taufik. Nah, sehingga jayalah Universitas BPD. Terima kasih kepada Prof. Taufik. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Tanpa sejarah itu, maka masa depan tidak akan pernah ada. Itu closing statement kami. Ya, mungkin Prof. Taufik kalau mau menjelaskan. Ya, tentunya tadi sudah Prof. Tuti. Cuman kalau saya lebih ke pribadi masing-masing orang ya. Kalau saya punya prinsip bekerja dengan diam gitu. Jadi nggak terlalu banyak berisik, tetapi ketika dalam diam itu Anda bikin prestasi. Ya, membuat sesuatu yang membuat orang menjadi bangga dengan diri Anda, dengan orang tua Anda gitu ya. Jadi lakukan tanpa berisik, tapi tiba-tiba Anda punya prestasi gitu. Jadi nggak terlalu banyak inilah ya, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ini, tetapi dalam diam itu Anda membuat satu prestasi gitu ya. Karena itu yang menurut saya akan membuat teman-teman itu menjadi luar biasa lah gitu ya. Makanya saya sangat terinspirasi ini Prof, buku Atomic Habit gitu ya. Jadi hal kecil itu akan membawa banyak perubahan di situ. Ya kan? Jadi hal kecil akan membawa banyak perubahan di situ. Jadi lakukan saja perubahan kecil itu secara terus-menerus. Kalau Anda hobi menulis misalkan, ya lakukan setiap hari setelah subuh misalkan. Maka itu akan menjadi satu kebiasaan yang akan membuat Anda menjadi lebih besar lagi. Jadi apapun kebiasaan baik itu, lakukan itu setiap hari. Ya, setiap saat lakukan itu. Nanti tidak terasa bahwa akan menjadi besar karena itu gitu. Ya, tapi nggak usah terlalu banyak dipamerkan. Wah, saya ini nggak usah gitu. Nggak usah. Anu aja bekerja diam saja gitu ya. Tahu-tahu Anda punya prestasi yang luar biasa. Jadi, saya pikir itu nanti yang bisa dilakukan teman-teman. Sembunyikan prosesmu, perlihatkan hasilnya. Mungkin pantun ya. Untuk menutup ya Prof ya, izin pantun. Ini teride baru aja nih. Ya,
ikan hiu, ikan yang gede. I love you, Universitas BPD. Saya juga ada pantun nih Bu dari tim podcast Bisik kali ini. Ikan hiu, ikan lele. Cakep. Ikan lelenya dimakan pakai sambal Lamongan. Cakep. Tetap stay tune di podcast Bisik Le untuk Universitas BPD kesayangan. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Taufik dan juga Prof. Tuti yang kali ini membersamai teman-teman Bisik kali ini. Tapi tidak afdol kalau kita tidak jargon nih Bapak Ibu. Nah jadi kita punya jargon, nanti ketika saya dan juga Ii bilang podcast Bisik, Bapak dan juga Ibu ikut Bincang asik. menjawab bincang asik. Ingatan ya? 1, 2, 3. Podcast Bisik, bincang asik.